melaksanakan pemulihan pada malam hari ini. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena jagaan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mempersiapkan hati kita mau langsung menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini Bapak, bahwa setiap kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Melayani setiap kehidupan kami, ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan kepada kami dari awal dengan akhirnya biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih.
seperti Engkau dalam kehidupan kami, sebagai Engkau yang sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami saudara kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya Bapa, biarlah kiranya melalui setiap penyembahan kami pada malam hari ini, biarlah semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau lebih lagi Bapa untuk memuji bersorak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari layakkan setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, shalom bagi kita semua. Ada sukacita. Kita akan bersorak memuji nama Tuhan. Kita akan satu lagu pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus.
setiap hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu, mari Tuhan, bentuklah kami lewat firman-Mu, urapi kami semua dalam komunitas ini, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sentuh hati kami, buat kami berkonsentrasi dalam menerima pelajaran, dan biarlah Roh Kudus bekerja bagi kami malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom. Ya, baik. Puji Tuhan. Mungkin malam ini ada sedikit molor waktunya, karena ada penjelasan yang penting bagi kita. Nah, yang pertama adalah kelas ini hanya bisa tidak hadir satu kali. Ya, cuma satu kali aja bisa hadir. Selanjutnya harus hadir, karena memang ini didesain supaya kita bukan hanya sekedar ikut, tapi tidak ada di kelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas ini harusnya dibuka jam 6, tapi di rumah ya Pak, jam 7 ya. Jam 7. Pulang kerja itu jam 5. Ya, oke, jam 7 ya. Tapi kita memang harus upayakan supaya kita mulai jam 7 kurang seperempat. Jadi seperempat jam itu adalah ujian dan penyembaran. Jam 7 tepat kita mulai pelajaran supaya jangan molor. Ya, itu yang penting. Lalu yang lain adalah ini ada bukunya. Ya, lagi diupayakan. Berapa satunya saya nggak tahu. Ini lagi diupayakan dari BP karena modul ini adalah disiapkan oleh gereja pusat kita atau gereja sinode kita. Ya, jadi ini akan diteruskan kepada semua anggota jemaat supaya kita menjadi murid Kristus. Ya, nah ini namanya MSK. Udah bisa ditayangin? Coba tayangin dulu. Ya, namanya MSK. Ya, udah. Ya, MSK yang artinya menjadi bukan menerima itu. Menjadi, kok begini menerima? Ya, menjadi seperti Kristus. Jadi MSK itu menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Orang yang masuk MSK dia sudah terus mengarah kepada Kristus. Jadi sudah harus ada perbedaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, jangan sudah masuk pemuridan tapi tidak punya sikap murid. Nah, termasuk disiplinnya ya, gitu. Jadi jam berapa saya katakan? Jam 7 kurang berapa? Kita sudah dari sini. Ya, nah perhatikan, menerima keselamatan dari Kristus adalah anugerah. Menjadi seperti Kristus adalah proses. Jadi keselamatan itu anugerah. Tapi supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, itu proses. Nah, proses itu apa? Ada masalah di situ, ada dicuekin di situ, ada diomelin di situ, ada bisa dilecehkan di situ, macam-macam. Itu prosesnya. Jadi namanya juga proses. Proses itu akan merupakan bagian daripada ujian. Ya. Jadi kalau kita mau menerima keselamatan itu cuma anugerah. Tapi kan nggak stop di situ. Ternyata masih ada hal yang seterusnya, yaitu kita menjadi seperti Kristus. Nah, kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita harus mengikuti prosesnya. Ada banyak orang bilang mau seperti Kristus, tapi nggak mau mengikuti prosesnya. Ya, jadi persoalan pergumulan kehidupan yang kita alami itu adalah merupakan bagian untuk mengantar kita kepada keserupaan kita dengan Kristus. Makanya tadi dikatakan adalah proses. Ya. Jadi kita semua harus diproses dari hari ke hari, terus menerus kita diproses. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ya. Nah, oleh karena itu dalam pemuridan ini tidak stop di hari Senin. Ya. Jadi tidak di stop di hari Senin. Supaya kita tahu,
Pemuritan itu seterusnya, artinya dari Senin ke Senin kita ada pemuritan. Caranya apa? Oleh karena itu nanti akan ada mentor-mentor kita. Para diaken yang ada itu menjadi mentor kita yang akan mementori kita tiap hari, ya, mementori kita tiap hari. Jadi diharapkan tolong keseriusan bapak-bapak diaken untuk mementori mereka, ya. Jadi mereka adalah merupakan buah sulung kita. Jadi kita harus mentoring dengan baik. Supaya apa? Supaya terpelihara keunikannya. Nah, dengan cara apa? Ada renungan setiap hari. Coba buka renungannya. Ya, ini masih penjelasannya, baru nanti kita akan mulai ya. Ada renungan setiap hari. Nah, ini hari pertama, hari kedua atau hari pertama nih? Hari pertama. Ya, hari pertama. Kasih Allah adalah kasih yang kekal, tidak berkesudahan dan tidak pernah berubah. Mazmur 89:29. Ya, artinya apa? Itu ada Mazmur 89 ayat yang ke-29 ini itu harus dibaca dengan baik. Ya, dibaca, direnungkan. Jadi bukan sekali dibaca, tapi direnungkan. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang mengungkapkan kasih yang kekal itu kita bisa memahami lewat ayat itu, ya. Lalu dikatakan di situ kasih setia Allah, ya. Di situ kasih setia Allah itu mana? Kasih setia Allah ada garis begini, itu diisi. Setelah di mana? Setelah baca ini Mazmur 57 ayat 11 ini dibaca, baru dimasukkan ke sini, ya. Apa yang itu? Dan kebenaran Allah dimasukkan di sini. Nah, lalu seperti itu. Kasih setia Allah lebih baik daripada titik-titik, dan bibir kita akan memegahkan Allah. Mazmur 63:4. Lalu Keluaran 26:6. Kepada orang yang bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya. Jadi jawabannya sudah ada. Tinggal kita membaca ayat-ayat itu dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Jadi nggak boleh asal hanya sekedar dihafal, tapi diaplikasikan, dihidupi gitu loh. Ya, karena apa? Kita punya kerinduan ketika kita sudah menjadi ikut kelas pemuritan, kita betul-betul murid. Jadi di jemaat kita hanya adalah orang yang berbeda. Di jemaat orang yang berbeda, di lingkungan orang yang berbeda, di tengah keluarga kita orang yang berbeda. Jadi kalau kita tetap sama dengan yang lain, kira-kira laku nggak nanti kelas kedua? Nggak laku. Maka dia bilang, wah, Daniel aja udah pemuritan masih begitu, masih baikan buah. Iya kan? Kan kalau itu dikatakan orang begitu, mau nggak dia datang kalau diundang pemuritan? Nggak mau. Tapi ketika kita tunjukkan nilai kemuritan kita, orang kok orang ini berbeda ya. Dulu yang gua tahu dan jadi itu begini, kok sekarang beda. Tertarik nggak orang datang? Tertarik, ya, tertarik. Nah, oleh karena itu diri kita bukan pelajarannya sebenarnya, pelajarannya penuntun, tapi diri kita yang mengambil sikap bagaimana pelajaran ini mewarnai hidup kita. Betul ya? Jadi jangan jadi murid tapi tidak ada sebuah warna kemuritannya, gitu loh. Sama aja gitu. Bahkan kalau nanti bisa dilihat orang, kayaknya lebih parah. Repot kan? Kalau sampai orang bilang kita lebih parah. Nah, akhirnya gereja yang melakukan kelas ini, saya sebut di gereja ini adalah kelas unggulan. Karena apa? Saya dari bapak mereka sudah sampaikan, Yesus menitipkan kesan bagi kita supaya kita menjadikan semua bangsa menjadi murid. Jadi gereja ini sebenarnya unggulannya adalah pemuritan. Kelas unggulannya pemuritan, gitu loh. Sehingga kita jadi murid. Wah, orang yang kita aduh beda nih. Ya, Ibu Ambarita kayaknya beda setelah murid. Cara bicaranya beda, cara menanggapi masalah beda. Nah, ini yang harus kita tunjukkan ya, harus di situ. Tapi kan manusia pasti ada masalah Pak, yang lagi nggak mood, nggak bisa harusnya. Kalau udah jadi murid harus konsisten.
Jangan berubah-ubah. Ya, memang Bapak Ibu nggak tahu bahwa kami juga punya banyak masalah. Tapi pernah nggak Bapak Ibu temukan kami bahwa kami kayaknya lemah, loyo, kesal-kesal gitu? Pernah nggak? Enggak kan? Kami punya masalah. Lebih banyak masalah kami sebenarnya. Tapi terus menghidupi firman dan menerima masalah itu sebagai warna daripada kehidupan. Jadi gak ditolak, terima warna kehidupan itu, memproses kita supaya kita lebih baik. Ya, jadi kita lihat di sini nanti diisi ya. Ini contoh aja. Ya nanti mungkin karena ini belum dibuat semua karena bukunya sebenarnya sudah ada, kita punya. Mudah-mudahan minggu depan ada, tapi pelajaran untuk minggu ini sudah ada. Hari ini, besok sudah ada. Nanti nomor teleponnya diambil ya Pak Soparia. Ya. Nomor teleponnya semua diambil sehingga nanti pelajaran kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-6 akan dikirim lewat WA untuk minggu ini. Ya supaya setiap minggu lalu dikontrol. Ya, nanti kita akan bagi siapa yang menjadi mentor siapa akan dibagi lalu akan terus di follow up. Ya, di follow up apakah sudah baca kitab hari ini. Nah, apa yang ibu dapat? Apa yang Siska dapat? Nah, Siska cerita gitu. Makanya jangan cuma sekedar diselesaikan masalah bahan itu, dibaca enggak, tapi betul-betul dibaca, diperhatikan, direnungkan, dan didoakan Tuhan berikan aku rema, berikan aku sesuatu lewat apa yang aku baca hari ini. Gitu. Lalu ketika Tuhan taruh sesuatu dalam diri kita akan bisa menceritakannya kepada orang lain. Gitu loh. Kita dapat menceritakan orang lain. Kita akan menuduh, puji Tuhan loh hari ini ada renungan kami dari MSK dan dalam renungan itu saya diberkati. Luar biasa renungan. Apa yang diberkati? Kemarin saya punya begini. Saya berdoa, saya minta tuntunan dari Tuhan. Ternyata jawabannya hari ini saya dapat. Tapi jangan dibuat-buat ya. Jangan cerita palsu gitu kan. Harus cerita yang sebenar-benarnya. Ya, buat apa kita enak didengar orang tapi kita Tuhan bilang kau bohong kau, kan salah kan? Jadi nggak boleh begitu. Ya, jadi baru situ ada ayat hafalan. Ya ini Mazmur 59:18. Coba dibuka dulu ayat ini. Mazmur 59:18. Ya. Ada buka dari kenapa ya baca? Mazmur 59:18. Mazmur 59 ayatnya yang ke-18. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ya, jadi Allahku kekuatanku. Kita merenungkan itu. Dia kekuatan kita. Kita ada sekarang ini karena kekuatan Tuhan. Maka karena itu kita bermazmur sama siapa? Sama Tuhan. Ya bermazmur, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Dipraktekin gitu. Dipraktekin. Masuk keluar kamar sendiri, doa, merenung, lalu praktekin bermazmur sama Tuhan. Bermazmur sama Tuhan. Nah, nanti akan terbentuk kita menjadi seperti murid Kristus. Ya, oke. Ya ini ya, ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Kenapa kita bermazmur sama Tuhan? Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ya, dia kota benteng kita. Nah, itu kira-kira ya penjelasan tentang renungan setiap hari. Ya, itu ada. Nanti tiap hari ada renungannya. Nanti akan dibagikan ke Swirin untuk yang pertama hari ini. Oke, lanjut pelajaran pertamanya. Pelajaran ini yang pertama ya. Perhatikan dulu ya, waktunya kita cuma 1 jam harusnya. Ya harus 1 jam, nggak boleh lebih. 1 jam cukup. Ya, makanya nanti mentor-mentoringnya yang akan membantu. Kalau ada penjelasan yang tidak ditangkap banget, nanti ada pertanyaan boleh ditanya. Cepat baru nanti
Ingat, ketika ada tantangan doa, saudara boleh berdoa. Doa, didoain. Ya, nanti ada mentor-mentor yang mendoakan. Mendoakan supaya kita semakin kuat. Ya, saya juga seringkali suka didoain kan. Saya lihat kalau saya dengan ibu suka berlutut didoain oleh jemaat. Kenapa? Orang kadang-kadang berpikir kalau ditantang doa kenapa kamu maju gitu. Heran juga nggak mau maju. Ya, padahal kalau kita mau didoain itu enak loh. Kami seringkali minta didoakan. Kenapa? Kami butuh topangan doa. Kita semua harus butuh topangan doa dalam berbagai macam hal. Ya, oke, kita akan mulai pelajaran ini. Ini pelajaran pertamanya ini, kasih Allah Bapa. Ya, kasih Allah Bapa. Oke, terus maju. Yeremia 31 ayat 3-4. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau bicara kasih yang kekal berarti tidak berkesudahan, terus menerus. Ya, sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Nah, siapa itu Yeremia? Yeremia seorang nabi yang meratapi keadaan bangsanya, yang menangisi keadaan bangsanya, dan diungkapkan bahwa Allah itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya, dalam setiap persoalan, pergumulan kehidupan kita, Allah tetap menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hanya kita tidak seringkali menangkap kasih itu. Kita lari berharap kepada yang lain. Ya, terus. Nah, Allah adalah kasih. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih Allah nyata di dalam rancangannya yang penuh damai sejahtera. Dia mengasihi manusia walau mereka telah jatuh dalam dosa. Allah ingin agar manusia dipulihkan kembali ke dalam rancangan tersebut. Ya, jadi walaupun manusia berdosa, tapi kasih Allah tidak pernah pudar karena dosa kita. Justru dengan kasih itu Dia datang untuk menebus kita dari dosa dan salah kita. Terus, ya, untuk memahami kebenaran ini kita dapat melihatnya dalam 3 uraian berikut. Ya, jadi melihat kasih Allah yang kekal itu kita lihat dalam uraian berikut. Yang pertama, rancangan Allah yang penuh kasih. Rancangan Allah itu penuh kasih. Yang kedua, kerusakan rancangan Allah karena dosa. Rancangan Allah itu penuh kasih, tapi kita kehilangan gambar Allah itu karena kerusakan rancangan Allah karena dosa. Lalu yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Betul, rancangan itu penuh kasih, tapi rusak karena dosa. Tetapi tidak berhenti di situ. Dari kalimat pertama berkatakan kasih yang kekal. Jadi kasih yang kekal tidak berubah karena dosa. Kasih yang kekal itu terus berjalan, maka kasih itu diwujudkan dalam rancangan Allah memulihkan kasih itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Ya, jadi di situ. Ya, terus. Nah, rancangan Allah yang penuh kasih. Rancangan Allah yang penuh kasih dapat kita lihat dari penciptaan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu, baru manusia diciptakannya. Kejadian 1:25. Jadi diciptakan dulu semua, tidak kasih Allah yang begitu kekal itu. Diciptakan dulu semua, ya, diciptakan semua, baru setelah itu diciptakan. Apa yang diciptakan? Kebutuhan manusia itu diciptakan dulu. Setelah itu baru kita diciptakan. Enak loh sebenarnya. Ya, Tuhan kasih dulu nih, mejanya dikasih pasang dulu, dikasih semua di situ. Setelah beli semua di situ kebutuhan kita, baru kita disuruh masuk. Enak gak begitu? Enak loh sebenarnya. Cuma kita nggak mau mengikuti rancangan Tuhan itu. Itu masalahnya, ya. Nah itu. Lalu penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan
Allah atau yang disebut imago Dei, segambar dengan Allah. Ya, ini adalah penciptaan manusia. Dari penciptaan bumi, ya, dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu, baru manusia diciptakannya. Enak kan? Diciptakan dulu Tuhan, baru kita. Setelah itu penciptaan manusia luar biasa, beda dengan penciptaan lain. Penciptaan manusia, perhatikan dikatakan ini ayat ini menjelaskan kita begitu. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei. Ya, imago Dei. Kejadian 1:26-27, Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Saya buka dulu Mazmur 1 ayat 26. Ya, buka dulu itu. Ya. Mazmur 1:26. Ayo, bisa? Kejadian 1:26. Sorry. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Kejadian 1:26. Nah, perhatikan nih. Berfirmanlah Allah. Perhatikan ya. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ini ya, lihat ya. Ini ada perbedaan. Ini saya harus perlu dipahami nih. Karena gambar dan rupa itu sama. Tapi perhatian nih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Gambar berarti ini gambar ini gambarnya Allah, ya. Lalu rupa itu juga rupa, tapi yang sebenarnya bukan rupa, tapi perilaku. Ya, diciptakan manusia segambar dan seperilaku. Ya, kita menjadi seperilaku. Nah, supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Luar biasa loh. Ya, jadi kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, diciptakan segambar seperilaku dengan Allah, supaya kita berkuasa. Tapi kenapa kita nggak berkuasa? Karena dosa. Ya, dosalah yang membuat kita tidak seperilaku dengan Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya apa? Tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk memiskinkan kita, tapi supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Ingat, Yesus datang begini, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Dari semula Tuhan merindukan saudara dan saya untuk kita hidup dalam segala kelimpahan. Ya, terus masuk dalam slide-nya. Ya, dipegang dulu ya. Tuhan ciptakan kita, dirancang Tuhan untuk hidup dalam segala kelimpahan ya. Itu yang dipegang dulu. Ayo terus penjelasannya. Ya. Nah, ini dia nih, ya. Terus masuk. Nah, pemberian otoritas, diberikan otoritas. Allah memberikan otoritas kepada manusia atas bumi dan semua yang ada di dalamnya. Jadi kali setuan kita otoritas atas semua yang diciptakan itu. Silakan baca dulu ayat 28 supaya lebih jelas. Nah, 28. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ini perlu berbeda. Perhatikan nih, apalagi garis-garis, perhatikan nih, semua diperhatikan. Tuhan berikan pola dalam kehidupan kita. Tuhan bilang apa? Dikatakan di situ, pertama-tama memberkati mereka. Diberkati dulu Adam. Diberkati dulu Adam dan Hawa. Baru selanjutnya baru beranak cucu. Kalau sekarang kan beda, beranak dulu baru diberkati. Ini yang jadi salah kan? Loh, ini hati-hati loh saudara. Ini boleh bercanda, tapi betul-betul jangan dibalik. Berkati dulu, baru beranak cucu. Tapi setan selalu menggoda kita. Supaya apa? Supaya kita jatuh dalam tangan setan. Ya. Jangan ya.
diberkati dulu baru beranak cucu, atau beranak cucu dulu baru diberkati dulu. Nah, itu dia. Diberkati dulu baru beranak cucu. Makanya kalau belum diberkati jangan sering berdoa. Kata nenek itu berbahaya. Itu karena nenek itu berbahaya. Kalau sering-sering berduaan digoda oleh si iblis, akibatnya beranak cucu dulu baru diberkati. Hati itu ya, jangan sampai bikin malu semua orang. Jadi harus diberkati dulu baru beranak cucu. Ya, baru lihat situ. Baru dikatakan beranak cucu lah dan bertambah banyak. Jangan banyak dulu baru berkati. Ya, itu boleh ya. Nah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu mekanismenya Tuhan. Itu mekanisme Tuhan. Ya, terus masuk poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Perhatikan. Ini poin kedua nih. Kerusakan rancangan Allah karena dosa. Nah, ini masalahnya. Dari poin pertama Tuhan rancang sedemikian rupa bagus. Oke? Dibuat manusia, diciptakan manusia terlebih dahulu, setelah manusia diciptakan baru diciptakan semua keperluan diciptakan dulu semua keperluan manusia, baru setelah diciptakan manusia, lalu setelah itu diberkati dulu, lalu diberikan beranak cucu, itu kan? Tapi lihat, dalam hal yang kedua ini kerusakan rancangan Allah karena dosa. Ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan bilang? Setiap kita yang ada di sini ada perintah. Adam waktu sebelum dimasukkan dia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan bilang semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Kan itu kan? Tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan buruk jangan kamu makan. Artinya Tuhan sudah berikan kepada kita arahan. Bapak Ibu juga semua dalam kehidupanmu kalau baca kita sudah kasih Tuhan arahan kok. Contoh, jangan menyimpan kekahitan. Lalu kita kekahitan terus, yang terjadi apa? Kalau kita kekahitan terus, terjadi apa? Berantem, sakit, ujung-ujungnya rumah tangga bisa hancur. Karena apa? Karena kepahitan. Nah, Tuhan sudah kasih perintah sama kita. Nah, ini sudah Tuhan kasih perintah. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Kejadian 3 ini ya, jatuh dalam dosa. Dosa itu artinya kata dalam bahasa Ibrani-nya hamartia atau dalam Yunani berarti melanggar hukum Allah. Kebejatan moral, tidak mengenai sasaran. Artinya dosa itu bejat secara moral. Ya, bejat secara moral. Makanya kita butuh firman. Firman itu adalah merupakan patokan. Segitu melenceng dari firman Tuhan, berarti kita sudah berdosa. Sudah berdosa. Nih, ya, kata ini melenceng, bejat moral, tidak mengenai sasaran. Akibat dosa apa? Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Ada nggak di antara kita punya doa tapi kayaknya kering? Kering. Ada nggak merasakan kekeringan? Saat kau masuk di ruang 2 tapi kering. Coba cek. Jangan-jangan kau sudah ada dalam keadaan berdosa, makanya kering. Ya, hubunganmu perbaiki. Lutut minta ampun dengan Tuhan. Supaya kita kembali punya gairah bersama Tuhan. Ya, semangat dengan Tuhan. Orang yang lepas dari dosa tidak pernah dia bermasalah hubungannya dengan Tuhan, sekalipun banyak pergumulan. Terus punya gairah, terus punya semangat. Ya. Terus yang kedua adalah tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Apa tujuan Allah kepada manusia? Gak ada kematian. Itu tujuan Allah.
Gak ada kematian. Gitu loh. Gak akan mati. Makanya dia bilang apa? Kalau kamu makan itu, kamu akan mati. Kan ada dua pohon tuh. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan dan yang baik dan yang buruk. Andai kata Adam atau Hawa ambil pohon kehidupan, gak ada kematian. Gak ada kematian. Jadi Tuhan tidak pernah membicarakan kematian bagi Tuhan. Tuhan rencanakan bagi kita supaya kita hidup dalam kekekalan. Tapi karena dosa, maka tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Tidak tergenapi lagi. Sudah. Ya, akhirnya apa? Laki-laki dengan peluh cari nafkah, wanita sakit bersalin. Saya bersyukur laki-laki tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk tanah. Tapi perempuan sakit bersalin sampai hari ini belum bicara. Ada nggak yang pernah dia melahirkan ketawa-ketawa? Enak banget loh. Ada nggak? Ya, laki-laki yang dikutuk apa? Tanah. Bukan laki-lakinya yang dikutuk, tapi tanahnya yang dikutuk. Tapi wanita sampai hari ini kutukan itu belum dicabut. Tetap wanita sakit bersalin. Oke. Ya, lanjut. Kemudiannya, rancangan Allah atas manusia telah rusak karena dosa manusia. Ini yang ketiga ya. Rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus ya. Rancangan Allah atas manusia telah rusak karena dosa manusia. Tetapi Allah tidak menyerah. Allah mengambil inisiatif untuk menjumpai manusia walaupun mereka menjauh dari Allah. Jadi Allah selalu mendekatkan diri kepada kita, tetapi kita jauh. Allah datang menghampiri Adam, tapi Adam jauh, bersembunyi, ketakutan. Kenapa? Karena dosa. Adam, di manakah engkau? Nah, ketika aku mendengar suara Tuhan Allah, tadi apa katakan? Aku bersembunyi. Jauh, mau kita menjauhkan diri. Tapi Tuhan berinisiatif untuk menjumpai manusia. Dengan cara apa? Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia kasih kita yang terbaik, anaknya yang tunggal. Luar biasa ya dengan baiknya. Ketika kau berdosa, menjijikkan, kotor, dan akhirnya hidupmu harusnya mati binasa, tapi Yesus datang menyerahkan dirinya di kayu salib supaya kau terlepas dari dosa itu. Kita berkata puji Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, setelah engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang kau kerjakan buat Tuhan? Harusnya kita harus terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup kita tidak lagi kita kotori. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu menjadi fokus kita. Nah, perhatikan di situ. Kejadian 39. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan yang tanya, di mana engkau? Tapi manusia degil. Harusnya manusia yang berkata, Tuhan ini aku salah, aku berdosa. Tapi manusia selalu menyembunyikan diri. Bahkan manusia seringkali berusaha menutupi kesalahannya, tetapi tidak bisa. Ya, itu egoisnya manusia. Yuk, lihat ini rancangan Allah ini. Terus, nah, itu yang kita sudah bicarakan 3 hari ya. Oke, mulai dari satu dulu. Ulang dari atas sebentar. Jadi kita nggak lama sebenarnya, sebentar ya. Perhatikan. Ya, yang pertama, rancangan Allah yang penuh kasih. Lalu rancangan Allah yang penuh kasih itu rusak karena dosa. Tapi Allah tidak pernah berhenti. Dia berinisiatif untuk menyelesaikan dosa itu, untuk memulihkan manusia itu melalui siapa? Yesus. Ya, melalui Yesus. Nah,
Oleh karena itu, coba kita lihat bahan sharing kita malam ini. Ya, oke. Ya, mari sharingkan dengan singkat. Ya, yang pertama, bagaimana saudara memahami dan merasakan kasih Allah atas hidup saudara? Sharingkan itu. Yang kedua, komitmen apa yang saudara buat setelah menerima pelajaran ini? Oke, saya berharap ini dibagi ke kelompoknya. Silakan beberapa kelompok ini. Yuk dibagi kelompoknya. Bisa Pak Sopar boleh bagi kelompok ini. Ya. Nanti para yakinnya menjadi dengan ibunya menjadi mentornya ya. Ada beberapa situ. Tolong pindah dulu deh. Yang mentornya pindah ke belakang, yang ininya masuk ke depan. Ayo sini, ayo mahasiswa lagi ada sini. Masuk sini ya. Oke. Berarti yang ada sekarang selain yang di Zoom, nanti yang di Zoom nih bisa dengar ya? Dengar nggak semua pelajarannya? Lo nggak didengar ya? Ini yang di Zoom, dengar ya? Oke ya. Nanti di apa namanya diseringkan aja pelajaran tadi di situ sambil merenung-renung. Oke. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ya 13 dibagi berapa yang 1 2 3 4 5 6. Berarti dibagi 6 kelompok aja ya. 2 orang. Kan ibu Xiaomi ada ya 2 orang. 2 orang. Ayo Pak Sopar di sini, 2 ini Pak Sopar di sini Pak Xiaomi di sini. Ya. Oke. Ibu Gembala di mana? Ayo Ibu Gembala di sini. Oke, 2 orang. Oke. Ibu Terus di sini mana Pak? Terus di sini. Bapak ini aja nih, anak mahasiswa ini. 2 orang. Oke. Ibu kemana lagi? Ibu Gembala 3 orang. Berarti Selina dengan Ibu Sobi dengan Ibu Sobi. Oke, dengan Selina. Bisa Pak? Selina. Oke. Selina. Jangan lama ya. Ayo, yang di Zoom, yang mau diseringkan adalah pertanyaannya, bagaimana saudara memahami dan merasakan kasih Allah atas hidup saudara? Ya. Lalu yang kedua, komitmen apa yang saudara buat setelah menerima pelajaran ini? Ya. Jadi itu menjadi bahan sharingnya. Ada ya, siapa aja yang masuk Zoom nih? Ya? Oke ya. Kasih di apanya itu loh, di belakangnya itu di biar tampil di Zoom gitu. iya di apanya itu kan ada tuh. Yuk, sini mana? Ngasih supaya mereka bisa baca. Kirim. Tapi soalnya nggak ada lihat ya. Kan bisa dibagi hari ini bahan ini. Oh, bahan tadi. Lagi di ini. Nanti buat grup kita. Jadi kita ya. Enggak, yang diseringkan ini dulu nih, yang diseringkan. Bagaimana kita Ya. memahami Mentornya yang akan aktif untuk membuat
proposal ini. Bagaimana saudara memahami dan merasakan kasih Allah di atas hidup saudara? Apa Bambang jawab Bambang? Dan apa yang saudara bisa mengalami Saya kira harus di botol harus begini, ternyata enggak. Saya memahami dan Oke oke. Ya coba contohnya yang kurasakan kasih Allah atas hidupku. Aku selamat dari kecelakaan. Selamat aku dari kecelakaan. Itulah kasih Allah. Nah, terus ini kan yang dirasakan kalau komitmennya setelah mendengar bahasan tadi Komitmennya adalah apa yang kalau saudara saya buat pribadi, setelah menerima kalau saya pelajaran pribadi tadi. Om, saya buat komitmen untuk memperbaiki kehidupan saya, terus menerus bisa seperti Kristus, yang walaupun memang agak sulit ya, karena kita ini punya keinginan daging. Tapi ya dengan perjalanannya kita di ini kita dibentuk seperti Kristus agar kita bisa juga menjalani firman-Nya itu menjadikan semua orang menjadi apa Bambang? Apa yang orang Bagaimana saudara memahami dan merasakan selamat dari perjalanan dari pelajaran terjadilah kebaikannya dan sakit hati terjadi pertanyaannya. Kan kita bisa melakukan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita bisa melewati itu karena apa? Saya menceritakan masalah apa yang pernah kita alami, lalu kita bisa melewatinya. Nah itu pastinya. yang telah kita lewati ini. Jadi komitmennya belum kita lewati. Ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, coba pikirkan, artinya memahami kasih Allah itulah milik kita. Coba dicek ada masalah apa yang seringkali kita hadapi, persoalan apa yang sering kita hadapi, tapi kita bisa melewatinya, kita bisa lolos, bisa lepas, kita bisa menang atas masalah itu. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa kasih Tuhan itu ada pada kita. Ya, jadi boleh direnungkan tentang apa kira-kira yang menjadi pergumulan, persoalan yang begitu sulit, sukar, tapi kita bisa melaluinya. Nah itulah karena kasih Tuhan. Nah, itulah yang membuat hati kita bisa tersentuh dan kita bisa punya komitmen atas Tuhan ini baik banget gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu yang ada di sini.
Komitmen apa yang kau itu terima dari pelajaran MSK ini? Pengen membawa Bapak berbuat jalan terus. Ya gimana? Ada seringnya silakan. Kalau bisa kameranya boleh dibuka lah, biar kita bisa lihat-lihat. Udah kalau intinya jangan dibacakan aja. Ya. Gimana kira-kira? Komitmen apa yang saudara buat setelah menerima penghargaan? Dari seorang bayi hingga selesai. Ya, ya, ya. Ya, silakan apa kira-kira? Ya. Kasih apa yang bagaimana? Sedikit. Kasih apa yang pula. Ya full lah. Kan kita dituntut waktu seperti Kristus. Jadi kalau saya sendiri terkait dengan ini bagaimana saudara atau saya memahami dan merasakan sesuatu. Artinya saya sendiri, saya pribadi banyak sekali kisah baik waktu masih muda itu seperti kalian ini sendiri. Artinya yang dulu saya lalu Ya. ini sudah Kristen, ya sudah kenal Tuhan, sudah langsung mandiri, sudah langsung mengenal, Ya. ya. Oke, artinya Ibu bisa mengalami kasih Tuhan itu dalam persoalan-persoalan yang Ibu hadapi ya. Ya, jadi Ibu harus terus punya hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, karena dengan hubungan kita dengan Tuhan itulah akan terus kita mengalami kasih Tuhan itu dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ya Bu ya. Ya, oke. Ada kira-kira yang mau doain? Saya mau doa buat Ibu. Ya, kita doa ya Bu ya, kita doa ya. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, bahwa kami di mana kami merindukan terus mengalami kasih Tuhan itu dalam keluarga, dalam usaha mereka yang saat ini sedang goncang sekalipun, karena Tuhan suaminya tetap semangat mengerjakan Tuhan, memuji Tuhan, tidak akan pernah kendor yang berjalan. Bapa, rasakan Tuhan, tolong Roh Kudus yang bekerja, nyatakan kemuliaan-Nya Tuhan, Roh Kudus yang nyatakan mujizat-Mu atasnya, sehingga Tuhan usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tolong Tuhan atas buat kuasa Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan kita semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya. Nanti kita masih ada doa secara bersama-sama ya. Sama juga Pak. Sebetulnya kalau begitu saudara semua pihak pernah kasih Tuhan ya. Jadi kayak bukan kita gitu ya, cuma kita semua yang ingin Ya, saya sekarang udah masih hidup yang seperti dulu ya. Hidup yang hancur-hancuran. Jadi bilang semua kita bisa proses normal bisa pengalaman hidup Nanti berdoa, mentornya doa dengan peluk, tapi yang laki-laki mentornya ditumpang tangan saja. Karena itu bahaya kata nenek. Oke ya. Yang mentornya perempuan silakan dipeluk, didoain ya. Kita menyanyikan dulu pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan merasakan kasih Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa.
siapakah kita ini, kita mau berdosa, kita najis, kita kotor, tapi karena kasih Tuhan, Dia rela mati berkorban, Dia rela untuk datang ke dunia ini, Dia dicambuk, Dia dipukul, Dia diludahi, Dia diseret, dipaksa memikul kayu yang dasar karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Dia begitu mengasihi kita, Dia mau menuntun kita, Dia mau berkati kita, Dia membawa kita kembali kepada Dambana. Hari ini maukah saudara, maukah Bapak dan Ibu untuk kembali kepada Tuhan dengan seutuhnya? Serahkan dirimu, jangan keraskan hatimu. Serahkan dirimu, Tuhan ada di antara kita. Dia mau memeluk engkau dengan pelukan kasih, yaitu kasih yang kekal yang Dia akan berikan kepadamu. Mereka beri kepada Tuhan kasih oleh musuh telah terbukti oleh Yesus. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berapa di antara kita yang mau serius malam ini untuk kembali kepada Tuhan, menyambut kasih Tuhan yang begitu besar, yang rela Dia mati bergantung di kayu salib hanya untuk menebus segala dosa dan salah kita. Apakah selama ini kita masih tetap main-main bersama dengan Tuhan? Kita tidak serius diri Tuhan, padahal Dia sudah mati buat kita. Mau engkau malam ini kembali kepada Tuhan? Mau engkau malam ini berkata Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau serius diri akan Tuhan. Aku tidak mau lagi main-main dalam hidup.
seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Tidak akan sia-sia. Tuhan berikan yang terbaik. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Percaya, percaya. Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
kita yang pertama pada hari ini. Tuhan sudah sentuh setiap kami. Tuhan sudah jamah setiap kami. Semua kami merasakan kasih Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah itu Bapak Yesus. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami semua ya Tuhan, murid-murid Kristus yang setia kepada kami, yang memberikan sebuah perubahan dalam hidup kami, pola pikir kami, seluruh kehidupan kami berubah karena Kristus ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Berkati Tuhan semua yang ada, baik yang ada di Zoom ya Tuhan, berkati Tuhan, tolong Tuhan bekerja mengatakan kemuliaan-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga Bapa di surga kami akan sama-sama tumbuh ke Kristus. Namamu dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami Tuhan, kalau kami pulang sebentar bukan berarti berhenti pemuridan kami. Besok kami akan masuk dalam renungan pertama sampai pada renungan terakhir di minggu ini. Kami akan sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Buka hati kami, buat kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang besar, ajaib dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluarga mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Oke, silakan dulu, bahkan kita bersama ya. Ini yang belum makan. Sudah semua absen ya? Oke, jadi Bapak Ibu diharapkan hari Senin depan kita akan mulai tepat jam 7 kurang seperempat ya. Jam 7 kurang seperempat supaya kita mulai ujian dulu, penyembahan dulu, baru habis itu kita masuk ke pelajarannya. Kita harapkan jam 8 harus selesai ya. Nah, lalu gini, Pastorus tolong dijadwalkan hari Senin besok siapa yang mau ujian? Iya, ujian supaya ujiannya cuma cukup 10 menit sampai 15 menit. Jadi kan supaya kita 15 menit itu kita maksimalkan jam 7 tepat, jam 7 tepat kita mulai. Siapa ya? Jam 7 tepat kita mulai. Sudah saya buatkan musik. Ya. Nah, masing-masing yang tadi ada kelompok-kelompok itu, jadi mentor-mentornya itu jangan sampai dilepas, yang harus terus komunikasi ya, jangan sampai para yang kita bina yang akan menelepon kita, harus kita yang lebih dulu ya. Ingat, kita jadi teladan, jadi para mentornya sebelum jam 5 pagi harus bangun, sudah mulai nanyain, udah baca kita belum, jangan sampai mereka yang duluan nanya kita repot ya. Oke ya, jadi harus kita disiplin juga. Ririn mana ini ya? Materinya mana? Mana? Nggak print. Oke, berarti kirim aja. Kirim dia pasti terus supaya dikirim ke mereka. Kirim aja dua materi itu dulu. Kirimnya. Oke ya. Nanti dibuat di rumah supaya terus dipelajari ya. Itu adalah tugas disiplin dari kita, bukan tugas yang harus dibawa pulang ke sini. Tapi kita mau mencoba mendisiplinkan diri kita. Nanti itu akan kelihatan dari pertumbuhannya. Orang yang betul-betul setia untuk membaca renungan itu dan menggumulinya akan kelihatan pertumbuhannya pasti bagus. Itu. Jadi kita nggak ada. Paling mentornya udah dibaca belum? Sekarang mentornya tahu nggak kita baca atau tidak? Kan nggak tahu kan? Kita akan bilang udah atau tidak, kan gitu kan? Tapi saya mau bilang dengan kita semua harus kita jujur dan disiplin untuk melakukannya tiap hari. Ambil sebuah waktu untuk merenungkan itu. Dan tentunya mentor-mentornya juga harus melakukan itu. Oke, itu saja. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Setelah ini semua peserta boleh keluar, tapi para mentornya boleh tinggal. Ya, oke kita foto dulu, foto bersama dulu. Ayo ke depan, foto bersama. Betul ya.